Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari tim B ya. Kami hari ini membawa materinya hampir sama kayak tadi yang presenter pertama tentang IVF, in vitro fertilization. Tim B ini terdiri dari Mas Denny Wahyudi, ada Mbak Anissa, dan saya Andi. Nah, latar belakang dari IVF sendiri adalah IVF adalah metode yang paling populer saat ini untuk proses inseminasi buatan. Nah, sebelumnya memang IVF ini metode yang cukup kompleks karena dia cukup kompleks, dia bisa menyelesaikan berbagai macam problem terkait infertilization. Metode IVF sendiri memiliki keunggulan dan kerugian. Keunggulannya tadi dia metode IVF sendiri keunggulannya adalah dia metode yang paling unggul saat ini, probabilitasnya paling besar. Tetapi kerugiannya adalah metode IVF ini memiliki harga yang paling besar dan juga dengan teknologi yang kompleks, tidak semua rumah sakit, apalagi yang di negara seperti Indonesia untuk bisa melaksanakannya. Nah, dari latar belakang bahwa metode ini cukup mahal dan tingkat kesuksesannya yang cukup tinggi, banyak orang yang mencoba untuk menggunakan metode IVF ini. Nah, berawal dari situ kita mencoba memprediksi kira-kira dari pasien yang akan melakukan metode IVF ini memiliki keberhasilan sampai berapa persen untuk proses yang dia nanti. Kita menggunakan dataset dari tahun 2010 sampai 2016 yang disediakan oleh Human Fertilization and Embryology Authority. Memiliki hampir sekitar 600.000 record dengan 94 feature data. Sementara hanya ada satu kolom target, yaitu adalah total keberhasilan dari kelahiran ya, yang dilakukan dari IVF ini. Nah, untuk develop prediksi ini, kita menggunakan simple flow ya, seperti biasa, bahwa kita harus melakukan pre-processing terhadap data. Seperti tadi di sini, total fiturnya dari data yang kita dapatkan adalah 94 feature dengan 600.000 row. Itu sangat banyak sekali, sehingga proses yang paling lama adalah proses pre-processingnya. Kemudian kita lakukan feature engineering, di mana kita akan menyeleksi dari semua fitur yang ada, kira-kira mana yang paling optimal untuk kita gunakan. Kemudian dari 600.000 data tadi, kita coba training modelnya, terus kita lakukan evaluasi terhadap beberapa model yang ada. Sebenarnya kita sudah ada papernya ya untuk menjalankan ini, jadi mungkin untuk evaluasi modelnya agak kita skip, jadi kita menggunakan model yang sesuai dengan paper, yaitu XGBoost. Kemudian untuk prediksinya yang kita develop, yaitu prediksi datanya, hingga nanti akhirnya ada trained modelnya, dan harapannya bisa keluar sampai API-nya, sehingga untuk didemokan. Nah, yang paling lama memang dari proses data cleaning-nya, karena dia ada 96 feature dengan ratusan ribu row, tidak mungkin kita cleaning-nya secara manual. Jadi menggunakan Python, kita lakukan data cleaning. Ada 6 step yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita cari dari 93 feature tersebut, paling banyak data none-nya di mana. Karena ketika data none-nya lebih dari 10%, maka kita anggap fitur tersebut invalid, maka akan kita remove. Step ketiganya, kita cek lagi dari setiap data dari fitur yang ada, jumlah NA-nya yang NA-nya berapa persen kita buang, atau ada beberapa yang kita lakukan perubahan data untuk mendukung data yang fitur yang lainnya. Nah, kemudian untuk pelanjutan data cleaning hingga modelingnya, kami persilakan Mas Denny Wahyudi. Oke, terima kasih atas waktunya. Tes. Terdengar jelas suara saya, Pak? Ya, masuk, Mas. Oke, saya agak mengulang sedikit untuk yang terkait. Bisa geser nggak? Nah, dari sini dulu. Jadi pertama yang dilakukan memang yang kita lakukan adalah memang mencari kolom-kolom yang mayoritas banyak nanya. Kita coba sort, akan kita buang, kita pilih-pilih apa yang kira-kira untuk mengurangi fitur-fitur tersebut. Nah, ini kenapa 10% sebenarnya
latar belakangnya galau sebenarnya. Jadi waktu awalnya sih kepikiran saya 30%, kemudian ngikuti kelasnya Mas Bagus. Ternyata kalau misalkan kolom itu udah lebih dari 10% itu kayaknya nggak worth it untuk istilahnya mereplace value-nya yang kosong tersebut, sehingga saya pikir sekalian aja 10% macam itu. Kemudian sisanya adalah tinggal mengecek row-row yang mengandung none, itu nanti row-nya aja yang kita buang, bukan kolomnya. Kurang lebih itu penjelasan tambahannya. Nah, 4. Oke, dari step 4 itu kemudian yang kami lakukan, kita coba mengecek keseluruhan value unik dari setiap kolom yang ada. Ini kan sebenarnya ada 57 kolom. Nah, dari 57 kolom itu ternyata ada 11 apa 16 ya, saya lupa. Itu ada 16 kolom yang menurut saya perlu perhatian khusus, sehingga yang perlu kita treatment supaya kelanjutannya bisa kita eksekusi. Contoh semacam ini untuk age ini ternyata kalau di papernya itu kan dia dikodekan dari 0 sampai 5 semacam itu. Nah, ternyata di value ini sebenarnya ini ada umur itu umur 999. 99 ini apa maksudnya, terus kita buang. Semacam ini ada yang lebih besar dari 5, ini enaknya kita buang apa kita kodekan, semacam itu. Nah, ini sempat galau sebenarnya. Kalau misalkan kita buang kok takutnya menghilangkan informasi terlalu banyak. Jadi sementara ya yang fitur yang lain kita coba kodekan saja jadi 0 sampai 1 urut semacam ini. Ada 16 step kalau nggak salah, di note-nya, di note Python-nya sudah saya kasih note di situ. Nah, dari kesemuanya ini, kemudian yang kami lakukan adalah kita coba ngecek korelasi terhadap kolom target. Nah, kolom target tadi kan total live birth ya. Total live birth itu ternyata saya cek itu nilainya bervariasi 0 sampai berapa ya? Sampai 5 ya. Jadi kemudian saya rubah, intinya kalau tidak terjadi kelahiran berarti 0, kalau terjadi kelahiran berarti dia 1. Jadi saya replace yang nilainya 1 sampai 5 itu saya jadikan 1. Intinya terjadi kelahiran atau tidak. Kemudian dari sini, sebentar nih, step 4 dulu nih. Nah, dari sini kemudian kita cek lagi korelasi yang kita coba buang lagi fitur-fitur yang kurang lebih tidak memiliki korelasi terhadap kolom target. Saya coba cek, kemudian korelasinya ternyata seperti tabel yang kiri ini, banyak seperti ini. Nah, dari sini kenapa saya memilih 5% sampai 5%? Sebenarnya trial error aja, karena ini kan masih, kalau korelasi yang standar itu kan dia korelasinya masih korelasi linear ya, belum yang korelasi yang lainnya. Nah, itu yang belum kita ketahui. Jadi saya coba membuang paling enggak fiturnya itu tidak terlalu banyak hilang gitu loh. Jadi paling enggak kalau misalkan bisa ngurangi separuh kan lumayan, kalkulasinya kan lebih cepat lah semacam itu. Jadi nanti ini sebenarnya bisa di-adjust berapa aja sambil melihat hasilnya. Hingga kita mendapatkan kolom-kolom yang sudah kita buang. Nah, kemudian kolom yang sudah kita kodekan tadi, kita bikinkan dummy-nya. Ya, kolom originnya yang data type-nya itu masih objek, kalau nggak salah, itu saya buang. Sehingga nanti biar tidak terjadi kebocoran ya, apa yang kemarin yang dijelaskan. Nah, jadi takutnya nanti sebenarnya mereka berkorelasi, sehingga untuk menghilangkan itu yang kolom origin yang sudah dibuatkan dummy-nya saya buang. Kemudian kita lakukan visualisasinya, nanti seperti apa. Ini adalah visualisasi data terhadap data-data kolom-kolom yang terakhir yang sudah kita buat. Ternyata memang istilahnya jomplang banget datanya. Jadi kalau misalkan dari kolom target itu yang berhasil sama yang tidak berhasilnya itu perbandingannya 1:7, sehingga kan sangat jauh sekali. Nah, ini kenapa saya katakan sebelum balancing nanti ada di hasil akhir. Jadi intinya
kalau yang sebelum balancing itu berarti saya belum membuang istilahnya membalanskan antara jumlah yang berhasil sama yang tidak berhasil. Nah, ini yang sebelum balancing data targetnya. Ini cuma tampilannya. Sebenarnya tujuan ini melihat niatnya sih sebenarnya untuk membuang data-data yang di luar istilahnya terlalu jauh semacam itu. Tapi bingung ini apanya yang dibuang ya. Terus saya bablasin aja lah sementara. Nah, ini adalah data frame terakhir yang kira daya yang sebelum dibalance itu dia jumlahnya 600 ribuan, yang sudah dibalance itu sekitar 100 ribuan. Jadi ini kalau ini perbandingan berhasilnya 1:1, kalau ini 1:7. Kurang lebih seperti itu. Mungkin modeling Mbak Anissa atau saya Mbak Anissa? Oh, Mas Denny aja ya. Oh boleh ya, nanti Mbak Anissa yang terakhir ya. Iya. Oke, kemudian terkait modeling, kami coba belajar kira-kira modeling apa yang kira-kira bisa dimasukkan. Karena ini saya pikirnya bentuknya clustering ya, bukan istilahnya black box. Jadi saya pikir kalau semacam neural network kok kayaknya kurang pas. Jadi kami coba ambil 4 model yang mudah-mudah saja. Namanya juga belajar ya Mas ya. Oke, dari 4 model ini kita coba cek ROC AUC, terus kita coba pilih model yang terbaik, kemudian kita coba setup hyperparameter, kita ambil hyperparameter yang paling baik, train dan tes. Next. Nah, yang sebelah kiri adalah data yang target yang sebelum balancing. Jadi yang gagal dia itu ada 500.000, yang berhasil itu hanya 75.000. Yang sebelah kanan ini sudah kami balancing. Nah, coba kami simulasikan. Ternyata sebenarnya modelnya itu yang terbaik ternyata memang decision tree di sini macam ini. Kemudian dari decision tree kita coba cari parameter hyperparameternya yang paling bagus. Ternyata berbeda ya base parameternya antara yang belum balancing sama setelah balancing. Kemudian kita cek akurasi dan recall-nya, ini kayaknya kebalik deh. Maaf Mas, kayaknya kebalik. Ini kayaknya kebalik, yang atas, yang balancing itu sebelah kiri, yang belum balancing sebelah kanan deh. Balik. Ya, anu aja Mas, tak balik nih. Sorry. Hilang ya share screen. Iya, tadi stop share screen. Nah, Pak dibalik ya, yang kiri yang atas ini. Gini aja Mas, tak jelasin aja. Ini yang atas ini yang out-nya yang 527.000 ini sebenarnya sisi sebelah kanan. Itu yang sebelum balancing. Nah, hasilnya yang sebelum balancing ini yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri ini yang sudah balancing terhadap kolom target. Nah, yang agak aneh sih sebenarnya menjadi pertanyaan itu sebenarnya kok hasilnya bagus banget ya. Sedangkan di paper itu cuma 80% berapa gitu loh. Nah, ini entah kebetulan, entah karena perlu curiga data cleaningnya ada yang salah dan sebagainya. Semacam itu sih sebenarnya. Ada 2 kecurigaan yang belum tereksekusi sih sebenarnya. Jadi kurang lebih ini sampai hasil akhirnya. Mungkin Mbak Anissa bisa dilanjut, Mbak. Terima kasih Mas Denny. Untuk progres di API-nya sendiri tuh kemarin kita baru nyoba di lokal, terus berhasilnya tuh baru sampai sini, formatting dari features-nya. Cuman kemarin pas di-execute tuh masih ada error-nya, jadi mungkin akan dilanjutkan setelah ini, diberesin pas pengumpulan gitu kali ya Mas. Untuk demo execute-nya belum bisa juga, soalnya masih ada error dari feature-nya sendiri. Gitu sih Mas, paling dari aku. Oke. Mungkin itu presentasi dari TV.
Oke. Sudah selesai ya presentasinya? Sudah, Mas. Oke, terima kasih sudah presentasikan pekerjaannya, proyeknya sudah dipresentasikan. Terima kasih. Oke, kalau ada masalah, tolong jangan jangan ragu untuk langsung tanya aja gitu ya. Kayak sebenarnya kemarin itu Mas Andi pertama juga ada masalah gitu, tanya-tanya juga di spreadsheet yang sudah dikasihkan ya sama Mbak Elisa ya kemarin? Iya. Iya gitu. Kalau semua ada masalah, tolong ditanyakan di situ aja, nggak masalah. Nanti akan kami bantu sebisa mungkin gitu ya. Oke. Oke, kalau seandainya dari penjelasannya tadi sudah cukup jelas ya dari awal, ya karena ini mungkin dengan karena ada bias dengan yang awal juga ya, sudah tahu juga gitu, sedikit banyak sudah tahu background-nya gitu ya. Jadi sudah sedikit banyak tahu. Terus tadi mungkin untuk yang modelnya itu bisa sampai tinggi ya, betul, teman-teman harus curiga gitu ya dengan terutama dengan yang tree base gitu ya. Ya dari keempat kelompok yang yang presentasi hari ini kan juga kebanyakan yang bagus juga tree base ya modelnya gitu, dari Bayesian tree maupun random forest dan kawan-kawannya kayak gitu. Ya mungkin ada kemungkinan itu overfitting gitu ya, atau mungkin ada data leakage, itu ada kemungkinan gitu ya, itu harus dilihat lebih lanjut lagi gitu ya. Ya yang perlu saya tekankan di sini ya yang jelas workflow-nya juga sudah harus betul ya, splitting-nya di awal gitu. Tadi kayaknya sih sudah betul kayak gitu. Terus mungkin untuk kayak penjelasan, bukan penjelasan, sorry, kayak penjelasan si slide-nya gitu ya, bisa mungkin dibanyakin nggak masalah gitu ya, daripada rapat-rapat gitu ya. Agak sulit saya mau ininya tadi gitu. Tapi ya ini kita logistic regression dalam forest ini klasifikasi sih seharusnya Mas gitu. Kan tadi kalau nggak salah Mas Denny nyebutnya si ini ya, clustering gitu. Iya. Ini Iya, itu maksudnya itu, Mas. saya juga kok kayaknya ada yang ini gitu. Oke, ya mungkin itu perlu dijelaskan ya, kayak expected output-nya seperti apa gitu. Dan tadi si output-nya juga masih belum bisa, ya walaupun masih belum bisa dijalankan, jangan berkecil hati gitu ya. Tanya aja ke kami kalau seandainya memang ada masalah, kami akan mencoba menjelaskan, membantu sebisa mungkin seperti itu. Oke, selain dari itu, dari saya sudah cukup. Nanti saya mohon kalau seandainya ada masalah, langsung aja tulis permasalahannya di spreadsheet yang sudah dikirimkan sama Mbak Erisa ya, biar kami bisa bantu, kayak masalahnya di sebelah mana gitu. Diutamakan kayak yang bisa direproduce oleh kami masalahnya gitu. Jadi kami juga sebagai lecturer tahu persis di mana masalahnya gitu. Kayak mungkin screenshot dari traceback error-nya itu di mana kayak gitu ya, yang di lokal dulu gitu. Terus apalagi kayak mungkin kondisi-kondisinya, mungkin kayak saya lagi masukin input ini Mas, nggak bisa gitu. Itu contoh inputnya yang dimasukin ke dalam model teman-teman, kenapa kok itu bisa nggak bisa, kenapa itu kok bisa error, itu mungkin bisa juga tolong disampaikan di spreadsheet ya gitu. Oke. Oke, itu dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Gitu. Kayak kenapa mungkin kok, iya, kenapa kok mungkin tadi ada yang dikelompokkan gitu. Ada yang lebih dari satu, lebih dari satu dikelompokkan jadi satu semua gitu. Kenapa kok kayak gitu? Gitu. Mungkin ada yang mau tanya dari teman-teman. Saya aja, Mas Bagus yang tanya. Oh gitu. boleh. Nah, ini kan sebenarnya datanya kan kalau saya lihat sekilas itu dia
apa sih, kategorikal ya, itu apa lebih baik dari kolom-kolom yang istilahnya data type-nya kan awalnya objek ya. Nah, itu Iya. apakah nanti perlu dilakukan one hot encoding atau bagaimana? Kemarin soalnya saya pernah nyoba untuk di one hot untuk kolom-kolom yang objek ya, objek. Ternyata kok kolomnya jadi 337 lah. Ini mau ngurangi kolom kok kolomnya jadi banyak. Jadinya saya mutung, Mas. Iya, Gitu. iya. Oke, Gitu sih. untuk datanya yang objek itu berarti datanya benar-benar ini ya, benar teks ya, bukan apa sih namanya, bukan Bukan angka. angka tapi ini. Angka Berarti kategorikal. Heeh. kalau seandainya angka, terus kemudian hasilnya data type-nya adalah objek, itu berarti ada yang salah tuh Mas, gitu. Kemungkinan kayak apa sih, ada yang nulis 0 contohnya ya, 0 tapi bukan angka, tapi pakai string. Nah, itu bisa. Itu perlu dicari tahu tuh Mas, di bagian mana nih yang apa sih namanya, yang salah kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Ya, itu Soalnya saya memang ada iya, soalnya value saya yang satu yang lebih besar dari 50. Nah, itu lebih besar. Harusnya kan angka semua ini ada satu gitu, seperti itu. Nah, itu kan saya oh ya, galau kalau tuh. kalau itu ya itu sudah pasti menjadi sebuah ini ya, sudah pasti Cek. menjadi sebuah Heeh. objek kayak gitu. Ya Heeh. mungkin kalau seandainya kayak gitu ya bisa dimasukin ke kategori yang lain, tadi ganti kategorinya jadi 6 sama Mas sebagai contoh, atau mungkin bisa bisa coba apa sih, dibuang dulu terus lihat hasilnya seperti apa. Kalau seandainya Oh, kurang iya. baik bisa diganti ke kategori 6 atau sebagainya gitu. Yang penting harus sama. Baik. Kayak integer semua gitu, jangan ganti-ganti kayak gitu. Gitu. Kalau sampai di one hot encoding sebenarnya itu kan bukan data angka ya sebenarnya gitu ya. Ya. Tapi karena apa sih namanya? Atau mungkin bisa dibining kalau seandainya mau dicoba gitu. Kayak dibining jadi 10. Jadi ukurannya dari 1 sampai 10, 11 sampai 20 kayak gitu. Bisa dibining juga sebagai salah satu caranya kayak gitu. Ya memang Siap. tidak tahu mana yang lebih bagus ya gitu. Ya. Bisa apa sih di trial and error kayak gitu. Tapi sih Baik. kemungkinan besar kalau menurut pengalaman saya itu di binning sih Mas gitu. Bisa coba dibining terlebih dahulu, lihat hasilnya gimana gitu. Jadi kalau misalkan semacam itu, misalkan udah jadi angka gitu, sebenarnya nggak perlu di one hot encoding aja ya. Istilahnya tinggal Iya langsung betul. aja pakai kalkulasi. Oh, gitu aja ya. Iya, Oke, iya. siap. Nggak apa sih, nggak mesti harus pakai one hot encoding untuk data objek. Ya, Terutama kalau kita sudah tahu kebanyakan datanya itu adalah angka gitu ya. Cuman karena ada ya. satu kategori yang apa, ada satu value yang ada karakternya sehingga semuanya menjadi objek gitu. Itu mungkin Itu. jangan di hot encoding kalau gitu. Soalnya kita kan juga tahu kalau itu ini sebenarnya datanya angka kok kayak gitu. Ya, Kita coba binning aja kalau seperti itu. Gitu, Mas. siap. Ya, makasih banyak Mas Bagus atas Oke. masukannya.